Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta Pretes PPG Guru SD tahap 2. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Ini terkait dengan indikator 7.7 dan 6.6. Baik, langsung saja kita bedah dulu kisi-kisi soalnya. Baik, di sini kisi-kisi soalnya adalah mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam soal itu akan menentukan bagaimana sih cara mempertahankan kekayaan alam Indonesia yang ada di negara kita ini. Terutama di dalam kita mendidik, bagaimana cara mendidik anak-anak kita untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Selain kita mengajar, kita juga perlu memberi yang namanya contoh kepada siswa atau peserta didik kita mengenai mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas ke soal ke-18. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah apakah A. Mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri, yang B. Mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, yang C. Menguras habis sumber daya alam untuk masa depan, yang D. Memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan azas keberlanjutan, yang E. Tidak mempergunakan sumber daya alam untuk menghindari kerusakan. Jawaban manakah yang benar? Yaitu jawaban E. Tentu, karena kita jawaban E, maka kita perlu tahu kenapa sih jawaban A, B, C, D itu salah. Kok kita bisa menyalahkan jawaban yang lain? Oke, baik kita bahas satu persatu dari jawaban-jawaban ini. Yang A itu mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri. Jelas, eksploitasi itu kan menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya, maka ini jelas salah. Apalagi untuk kepentingan sendiri. Jadi, yang A itu sangat salah. Kemudian yang B, mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa ini salah? Nah, ini untuk kebutuhan sendiri, bukan kebutuhan ini kan tergantung dari mereka masing-masing apakah sesuai kecukupannya ataukah berlebihan dari yang dia inginkan. Jadi yang B ini salah. Kemudian yang C, menguras habis sumber daya alam untuk masa depan. Namanya mengkuras habis atau menguras habis itu jelas-jelas salah, ya. Mana ada ketika saat ini kita kuras habis sumber daya alam kita, maka di masa depan atau masa yang akan datang, kita tidak dapat menggunakan sumber daya alam lagi. Sumber daya alam kita sudah habis. Ataukah yang D, memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan azas keberlanjutan. Nah, kalau kita namanya azas keberlanjutan itu, maka jangan menggunakan secara maksimal, tetapi seperlunya atau secukupnya, biar nanti ada keberlanjutan. Jadi jawaban D juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat bisa memahami soal-soal seperti ini. Baik Bapak Ibu yang menginginkan pretest PPG atau e-book PPG Guru SD, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi WA yang ada di layar Anda Bapak Ibu ya, ada 081803358023. Nah, nanti di e-booknya akan dilengkapi dengan kisi-kisi pembahasan soal sebanyak 300 lebih. Sekedar bocoran saja Bapak Ibu, buku ini memiliki halaman 217 halaman. Jadi Bapak Ibu untuk persiapan
Pretest PPG tahap 2 ini sangat maksimal. Selain belajar dari YouTube, kita juga perlu mengulangi dari buku-buku yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 19. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah, apakah yang ditanyakan di sini Bapak Ibu? Yaitu terkait dengan keterlibatan warga negara dalam mempertahankan keamanan di dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah keterlibatan kita dalam mempertahankan negara Indonesia ini? Apakah yang A, memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman? Ataukah B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera? Ataukah yang C, agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional? Ataukah yang D, mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman? Yang E, agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Jawaban manakah yang benar? Yang paling penting, alasan paling penting di sini ya, untuk mempertahankan keamanan bangsa kita. Ini adalah bangsa yang ditanyakannya, bangsa yaitu negara kita Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Jawaban yang manakah yang benar? Yaitu yang C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dengan jelas tentang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, warga negara perlu terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan agar terwujudnya pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Itu yang paling perlu ya, kita menjaga kestabilan dan agar negara kita ini berwibawa bagi mata nasional maupun mata dunia. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini terkait dengan indikator 6.6. Mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi rakyat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di indikator ini yang diminta adalah bagaimana kita mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kepentingan bersama. Nah, ini merupakan bentuk keputusan dan tanggung jawab kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan mengenai kepentingan bersama. Baik, jadi kita bahas soalnya. Toleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan ini yang bukan merupakan contoh toleransi adalah, apakah A, mengikuti tata cara pemeluk agama lain? Apakah yang B, menjalin hubungan persahabatan? C, bergotong royong dalam membangun? D, memberikan kebebasan pemeluk agama lain? Jawaban yang benar adalah yang A. Kenapa yang A? Karena yang ditanyakan di soal adalah yang bukan. Sikap contoh toleransi. Kalau yang A jelas salah ya, karena ini bukan merupakan toleransi. Berarti jawaban A ini merupakan jawaban pilihan yang benar. Ini salah mengenai toleransi. Yang B, menjalin hubungan persahabatan. Ini termasuk toleransi. C, bergotong royong dalam membangun. Ini juga toleransi. Yang D, memberi kebebasan pemeluk agama lain.
Oke, Bapak Ibu, itu saja yang dapat disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.